Jadi pada saat 100 tahun pendidikan teknik Indonesia, kebetulan yang 100 tahun adalah teknik sipil di ITB. Presiden saat itu menyampaikan tantangan kepada komunitas orang-orang teknik. Ada 3 tantangan besar kalau kita simpulkan. Satu adalah hiperkompetitif di era disrupsi saat ini. Kedua adalah kontribusi untuk kesejahteraan rakyat, dan ketiga adalah SDM unggul dan inovatif. Saat ini saya ingin lebih fokus dari yang ketiga, inovatif. Indonesia saat ini kan tentunya perlu mengejar ketertinggalan dalam banyak hal. Dan sangat benar sekali Presiden menyampaikan, salah satu yang bisa kita gunakan untuk lompatan itu adalah inovasi. Kami secara rutin berkomunikasi, mempunyai forum dari berbagai unsur mungkin yang terkait, terutama tentang teknik, dan salah satunya adalah yang terkait konstruksi, di mana ada beberapa inovasi konstruksi Indonesia yang sangat layak sekali untuk masuk di persaingan dunia. Ada yang kita kenal dengan nama teknologi sosro bahu, ada yang kita kenal dengan teknologi cakar ayam, dan salah satunya itu adalah teknologi yang salah satu anggota forum kami, yaitu Pak Riantori, yaitu penemu dari berbagai inovasi konstruksi. Ada yang dulunya sekitar 35 tahun lalu, ada yang beliau temukan namanya konstruksi sarang laba-laba. Kemudian 5 tahun yang lalu ada yang namanya jaring tusuk beton. Tanpa inovasi sulit sekali dunia usaha Indonesia, khususnya dunia konstruksi, untuk bersaing dengan dunia konstruksi yang secara global. Salah satunya misalnya terkait dengan kualitas dan biaya. Saya sendiri mengikuti inovasi dari salah satu inovator konstruksi tadi, Pak Riantori, yaitu konstruksi sarang laba-laba dan jaring tusuk beton, dan saya melihat bagaimana ratusan gedung, berkisar 700 gedung berhasil melewati gempa di Aceh, di Palu, di Padang, dan sebagainya dengan selamat. Dan tentunya kami berharap inovasi seperti ini dihargai oleh kita semua, masyarakat, para pelaku usaha, dan terutama kami tentunya berharap pemerintah tentunya harus mendukung inovasi. Dan sangat khusus adalah inovator ini adalah aset bangsa. Tidak banyak dari sekian ratus juta masyarakat Indonesia yang mempunyai inovasi-inovasi unggul. Dan tentunya kalau kita mempunyai inovator unggul, aset yang sangat berharga bagi bangsa, sangat layak negara harus melindungi terhadap banyak hal terkait usaha, terkait dengan masalah yang kadang-kadang para inovator itu pandai di bidangnya, mereka jenius, tapi karena jenius mungkin mereka juga tidak terlalu paham tentang bagaimana kalau mereka di dalam tanda kutip ya dipermainkan oleh para pelaku usaha yang tidak etis. Dan tentunya kalau saja ada aset bangsa inovator unggul yang bermasalah, tentunya sangat layak bagi kita untuk melindungi. Saya sendiri sebagai Ketua Pusat Inkubasi Inovasi Teknologi Ikatan Alumni ITB dan juga Wakil Ketua Umum Gabungan Rekanan Konstruksi Indonesia, kami sangat peduli apa yang sudah dilakukan oleh sahabat-sahabat inovator, khususnya yang saat ini yang beberapa kali menyampaikan ke kami adalah Pak Riantori, seorang sahabat yang saya kenal sejak 32 tahun yang lalu, dan saya mengikuti bagaimana perjuangannya sejak tahun 80-an sampai saat ini begitu hebat, dan mungkin saat ini sedang bermasalah. Dan kami sampaikan, Pak Riantori, sahabat-sahabat inovator semuanya akan berharap bahwa semuanya berjalan dengan baik, dengan yang seharusnya ada, karena Republik ini tentunya mempunyai aturan-aturan dan hukum pun tentunya harus ditegakkan sebagaimana yang seharusnya. Dan ada titipan salam dari teman-teman inovator bahwa Pak Riantori dalam dampingan selama Bapak dalam posisi yang benar, banyak sekali sahabat-sahabat kita yang akan mendampingi Bapak. Jadi ada pesan khusus ya. Kenapa saya melakukan pesan khusus? Karena kebetulan beberapa hari ini ada laporan dari seorang inovator Indonesia yang sedang mempunyai masalah. Beliau sangat awam sekali tentang masalah-masalah yang terkait di usaha, dan harus sadar saat ini tentunya sangat tidak layak kalau saja beberapa hal yang seharusnya beliau di pihak yang benar, tetapi karena ada
hal-hal yang bisa membuat beliau dalam tanda kutip dipermasalahkan, itu tentunya harus kita bersama akan mendampingi dan mengawasi beliau. Kami tentunya melihat dari bukti-bukti hukum. Kebetulan dari dokumen-dokumen yang ada yang kami terima kan ada sesuatu yang masih subjektif. Misalnya Pak Haryantory diadukan menjiplak, itu subjektif. Apakah itu benar atau salah itu kan sesuatu yang masih dalam posisi belum final. Tetapi ada satu kondisi, pada saat ini Pak Haryantory sebagai inventor suatu inovasi yang namanya jaring rusuk beton pelacak vertikal sedang dipermasalahkan oleh seseorang bahwa dia menjiplak patennya orang tadi. Sedangkan dari dokumen yang kami lihat, ada dokumen dari Mahkamah Agung yang kami terima dari Pak Haryantory bahwa per 1 Juli ternyata dokumen yang digunakan untuk menggugat itu sudah sah secara hukum dibekukan. Jadi begini, tahun 2019 itu dibekukan oleh Kemenkumham. Kemudian karena pihak yang pemegang patennya merasa bahwa Kemenkumham itu tidak berhak untuk melakukan pembekuan, menuntut di Pengadilan Tata Usaha Negara menyampaikan bahwa Kemenkumham tidak berhak membekukan, dan di pengadilan ternyata permohonannya ditolak. Kemudian mengajukan kasasi, dan saya membaca sendiri dari putusan Mahkamah Agung akhir Juni yang diterbitkan 1 Juli tahun 2020 ini, Kemenkumham atau Direktorat Paten Dirjen HKI itu mempunyai hak untuk membekukan. Artinya pembekuan dari paten yang dijadikan alasan untuk menuntut Pak Haryantory itu sudah resmi sah dan sudah kasasi, sudah dibekukan. Memang bagi kami itu agak tanda tanya besar lah, bagaimana sesuatu yang sudah tidak sah digunakan untuk alasan menuntut. Jadi alasannya sendiri sudah tidak berlaku, tentunya agak aneh. Tapi ya tentunya kami akan mengawasi seberapa jauh proses hukum yang sedang berjalan. Tentunya ada kadang-kadang orang mengatakan bahwa kalau seseorang sudah mempunyai satu paten, misalkan ada segitiganya, maka di situ banyak orang yang mengatakan bahwa oh kalau gitu orang yang menggunakan segitiga akan dianggap menjiplak dia. Di Undang-Undang Paten sebenarnya yang disebut dengan meniru atau tidak itu adalah apa yang tertulis dengan lengkap pada yang disebut dengan klaim paten. Di klaim paten di situ ada yang secara jelas, tetapi repotnya banyak sekali yang tidak paham tentang undang-undang paten, itu langsung melakukan tindakan dengan asumsi bahwa kalau satu orang mengatakan bahwa ini dulu sudah pernah saya patenkan, maka orang lain yang melakukan ini tentunya saya berhak menuntut. Kalaupun misalnya alasan untuk menuntut itu dokumennya sah pun, sebenarnya itu masih harus diteliti dalam poin-poin yang ada pada rincian klaim paten. Jadi masalahnya adalah klaim paten ini sering tidak menjadi dokumen utama, sedangkan dari kami kan mempunyai mitra yang ahli hukum paten. Mitra kami menyampaikan ke kami sebagai asosiasi konstruksi bahwa sebenarnya yang menentukan apakah secara teknis disebut menjiplak atau tidak itu adalah apakah itu meniru sesuatu yang tertulis pada klaim patennya. Kebanyakan orang tidak melihat klaimnya, tetapi melihat visualnya, sedangkan visual itu sebenarnya secara hukum tidak kuat. Ada instruksi kepada jajaran bahwa inovator itu memang sebaiknya dilindungi. Dari Kemenkumham bahkan beberapa kali dari Kemenkumham juga menyampaikan ke beberapa institusi yang terkait untuk betul-betul melaksanakan dengan benar. Tetapi khusus untuk Pak Haryantory, saya sendiri juga tidak tahu kenapa kok bisa. Secara esensi kami melihat sesuatu yang sebenarnya tidak ada alasan untuk menjadi dipermasalahkan. Dalam tanda kutip, katakanlah institusi pun sampai pejabat tertinggi di Kemenko Polhukam pun juga sudah menyampaikan bahwa mereka betul-betul akan melindungi. Dan saya cukup yakin bahwa itu sudah dilakukan. Salah satunya adalah pemeriksaan tentang paten yang salah satu yang sampai dibekukan itu. Dan tetapi yang agak heran bagaimana
hasil-hasil dari satu institusi, misalnya di Direktorat Paten, di Kemenko Polhukam, itu dinisbikan oleh institusi penegak hukum yang lain. Nah, kalau seperti itu saya malah tanda tanya, kenapa ya? Tapi yang jelas ada sesuatu yang tanda tanya besar. Kami, Kemenko Polhukam, sudah melakukan menurut kami apa yang seharusnya dengan benar. Kemudian Direktorat Paten cukup lama dan cukup sulit untuk mengikuti, tapi pada akhirnya juga melakukan dengan sangat bagus sampai secara hukum pun, dan itu akhirnya seperti tadi sampai ke Pengadilan Tata Usaha Negara dan sampai ke Mahkamah Agung sudah. Tetapi memang ada suatu tanda tanya besar, bagaimana yang sudah ada kata proses-proses hukum di Kemenko Polhukam, proses hukum di PT UN, proses hukum di kasasi, itu tidak menjadi acuan dari penegak hukum yang lain. Memang kalau penemu pun bisa dituntut kalau atas menjiplak temuannya, kalau penemuannya itu pernah dialihkan atau dihibahkan. Tapi karena misalnya ini tentang paten adalah suatu hak ekonomi. Secara peraturan undang-undang, pengalihan aset itu bukan urusan dari personal. Jadi kalau agak aneh kalau misalnya dianggap mengalihkan tapi tidak ada dokumen pengalihan. Tentunya kami sebagai bagian dari pelaku konstruksi sangat berharap kita bisa bersaing di dunia internasional. Untuk bisa bersaing kita butuh banyak hal, salah satunya adalah inovasi. Tentunya kami berharap inovasi-inovasi yang menjadi daya saing kita itu betul-betul dilindungi oleh negara. Nah, itu yang satu. Kemudian kami berharap, hukum itu adalah tools atau alat dari keadilan. Jadi jangan sampai hukum itu tidak kembali ke esensinya. Tentunya esensi dari hukum adalah semuanya secara adil, sehingga rasa keadilan itu harus menjadi bagian yang filosofi dasar tentang pelaksanaan penegak hukum. Terus bagaimana himbauan? Ya seperti tadi, himbauannya adalah lakukan semuanya dengan hati nurani, dengan rasa keadilan yang benar, kemudian lakukan semua dengan koordinasi, karena bagi masyarakat itu sebenarnya tidak ada harusnya melihat kejaksaan sendiri, kepolisian sendiri. Kemudian kami melihat bahwa beliau-beliau itu adalah yang mewakili, hukum Republik Indonesia, dan tentunya kami berharap itu mewakili rasa keadilan yang berlaku bagi kita semua, bagi masyarakat Indonesia. Itulah harapan kami.